Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang azas-azas pengembangan kurikulum dengan mata kuliah Telaah Kurikulum Biologi dan IPA, dosen pengampu Dr. Hajah Nefrita MPD MSI. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Amelia Kenhapsari, Delta Oktami, saya sendiri, dan Nurfaliza. Setelah untuk pengantar, saya akan menjelaskan apa itu asas kurikulum. Mungkin teman-teman udah paham dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Baik, asas kurikulum adalah suatu yang direncanakan sebagai guna untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Kurikulum selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, nah kita masuk ke yang pertama, yaitu azas religius. Nah, kurikulum pendidikan yang diterapkan berdasarkan nilai-nilai religius, muatannya harus sesuai dengan hakikat penciptaan manusia. Maka pendidikan harus mampu mengembangkan secara integratif dalam pengembangan potensi jasmaniah dan rohaniah. Kurikulum pendidikan yang diterapkan berdasarkan nilai-nilai religius, sehingga dapat adanya dasar kurikulum diharapkan dapat menolong peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agamanya yang dianut, berperilaku baik dalam melengkapi dan dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi, azas religius ini sangat diperlukan dalam kurikulum pendidikan. Oke, selanjutnya yaitu asas filosofis. Falsafah dalam arti sebenarnya adalah cinta akan kebenaran, yang merupakan rangkaian dari dua pengertian, yaitu philia yang artinya cinta, sedangkan sophia yang artinya kebijakan. Nah, dalam batasan modern, filsafah diartikan sebagai ilmu yang berusaha memahami semua hal yang muncul dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia, yang berharap manusia agar dapat mengerti dan mempunyai pandangan menyeluruh dan sistematis mengenai alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Intinya, manusia merupakan bagian dari dunia. Contoh dari asas filosofis adalah perkembangan kurikulum berdasarkan filsafah bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Nah, ada 3 aliran yang dianut oleh masyarakat di dunia ini, yaitu ada yang pertama, ada falsafah bangsa, yang kedua ada falsafah lembaga pendidikan, yang ketiga ada falsafah pendidikan. Nah, untuk falsafah bangsa, setiap negara di dunia ini, baik negara berkembang maupun negara maju, memiliki filsafah atau pandangan mengenai pendidikan. Nah, sedangkan filsafah lembaga pendidikan merupakan maksud di sini adalah Pancasila merupakan filsafah nasional yang tegas dan telah diterima oleh segenap bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu falsafah pendidikan. Maksud di sini adalah adanya pengetahuan tentang falsafah lembaga pendidikan, di mana ia bertugas menjadi suatu tuntutan pokok. Akan sangat tidak berarti suatu kurikulum yang baik jika pendidikan falsafah berbeda dalam memahami, menafsirkan, dan melaksanakan kurikulum tersebut. Jadi, dalam konteks operasional kurikulum, pendidikan merupakan pemegang peran utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kenhapsari di sini akan melanjutkan materi mengenai asas psikologis. Nah, asas psikologis berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologis, sifat, jiwa, dan batin. Pengembangan kurikulum berdasarkan asas psikologi meliputi aspek-aspek. Yang pertama, aspek ketakwaan yang dikembangkan dengan kelompok agama. Yang kedua, aspek cipta yang dikembangkan dengan kelompok bidang studi ekstra, sosial, bahasa, dan filsafat. Dan yang ketiga, aspek karsa yang dikembangkan dengan kelompok bidang studi etika, budi pekerti, dan PPKN. Ada satu aksioma bahwa semua pengetahuan kita adalah pengetahuan manusia.
Sehingga studi mengenai bagaimana kita menyeleksi, memproses, dan menggunakan informasi harus memberikan tidak hanya basis pendidikan, tetapi juga kontribusi untuk mendiskusikan pada apa yang diajarkan. Contoh asas psikologi yaitu mengembangkan pribadi anak lewat kreativitas dan seni. Nah, ketika berusaha mengiluminasi proses pikiran anak didik, baik Jean Piaget maupun Brunner menawarkan beberapa pertimbangan atas hakikat ilmu dan pengetahuan. Nah, yang pertama, teori-teori belajar. Untuk merencanakan suatu kurikulum, sangat penting memiliki teori bagaimana pembelajaran ditentukan dan bagaimana kondisi pembelajaran menjadi pembelajaran yang lebih efisiensi. Teori-teori psikologi yang membantu kita sebagai pendidik meski tidak secara langsung. Nah, yang pertama ada behaviorisme. Yang kedua ada teori Gestalt atau teori lapangan. Yang ketiga ada teori psikologi daya. Dan yang keempat ada teori pengembangan kognitif. Nah, yang ketiga asas sosiologis. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan sebagai suatu rancangan. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan ini dapat dimaklumi bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan and such, namun lebih penting lagi untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Di situ, ia harus memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukannya dengan penuh tanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah asas organisasi. Nah, dalam pengembangan suatu kurikulum, maka asas organisasi menjadi salah satu acuan yang penting dalam mengembangkan suatu kurikulum. Nah, asas organisasi ini berhubungan dan berkaitan dengan suatu masalah bagaimana cara bahan ajar pelajaran itu disajikan. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang bergabung atau terpadu, atau apakah pembelajaran itu nantinya berpisah-pisah. Misalnya, kalau terpadu, IPA, IPS, matematika itu dijadikan satu. Nah, biasanya istilahnya itu kalau di sekolah dasar itu tema. Kalau misalkan terpisah, itu dia kurikulumnya mengacu kepada pembelajaran yang satu saja, misalnya IPA saja atau IPS saja dan matematika saja gitu. Nah, tergantung lagi bagaimana situasi dan kondisi dan apakah benar-benar layak. Maka asas organisasi ini menjadi acuan yang penting supaya kurikulum itu dapat benar-benar bermanfaat bagi peserta didik khususnya. Nah, selanjutnya adalah asas ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, asas ini atau acuan dasar ini sangat penting dikembangkan pada era ini khususnya. Karena perkembangan teknologi yang kita tahu saat ini sudah kita rasakan, bahkan saat ini kita juga belajar daring dan teknologi merupakan salah satu penghubung supaya kita dapat masih belajar gitu. Maka dari itu, asas ilmu pengetahuan dan teknologi ini perlu menjadi tanda kutip penting sekali dalam menciptakan suatu kurikulum, karena nantinya tujuannya agar peserta didik itu menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan juga berakhlak mulia pada lingkungan masyarakatnya nanti. Maka dari itu, kurikulum ini asas kurikulum IPTEK ini menjadi suatu rancangan awal agar kurikulum itu dapat benar-benar
memiliki kemaslahatan bagi kelangsungan hidup zaman selanjutnya. Nah, maka dari itu teman-teman, tak lelahnya kita belajar dan bertanya sebagaimana motto dari universitas kita. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung dan perlu yang dipertanyakan, boleh dicantumkan di kolom komentar, dan juga kami membuka saran dan kritikan bagi teman-teman yang merasa ada yang salah gitu kan, boleh dicantumin. Nah, kami dari kelompok 4 mohon maaf, saya dan teman-teman mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.